Kita Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Kang Adnan malam hari ini? Baik-baik, baik sekali. Alhamdulillah. Syukur sama Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah baik teman-teman, ini luar biasa ya. Karena salah satu kebahagiaan kita di sini ketika nanti ngobrol sama Kang Adnan, ini salah satu program mungkin kami menyebutnya resolusi salah satu program umroh ya yang ada di Indonesia itu adalah umroh for healing. Ya, kita mungkin melihat sedih yang nggak jadi berangkat ya ketika kasus-kasus penipuan wa'iyadzubillah, semoga itu nggak terjadi di orang-orang terdekat kita dan semoga solusinya hadir dari kita sendiri. Tapi ternyata banyak yang masih punya mindset berangkat umroh itu yang penting bisa berangkat ke Saudinya, ya bukan tentang bagaimana akhirnya padahal poinnya umroh itu bukan hanya tentang sampai ke Mekah, tapi bagaimana jadi momentum yang luar biasa kalau mungkin bahasa kekiniannya menjadi momentum healing kita. Nah, Umroh for Healing ini salah satu inovasi dari Coach Adnan bekerja sama sama Muslimin Travel. Semoga kita semua nanti bisa juga Umroh for Healing nanti teman-teman di tahun ini sama orang-orang terdekat kita. Kang Adnan, Masya Allah, ini teman-teman luar biasa hadir malam hari ini. Semoga bisa jadi jalan kebaikan untuk keluarganya, untuk orang-orang tercintai, dan utamanya untuk mereka bisa berangkat ke Tanah Suci ya Kang ya. Baik, Kang Adnan, mungkin langsung saja kepada Kang Adnan atau Fadl Mashkuro, Kang. Udah kelihatan belum ya? Siap. Alhamdulillah sudah terlihat, Kang Adnan. Udah ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab pakai suara umroh tahun ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ikut meramaikan dengan on cam umroh tahun ini bukan cuma sendiri tapi sama keluarga. Insya Allah ya. Kan kita nggak ada yang tahu dari lisan siapa Allah ijabah doa itu ya. Nggak ada yang tahu teman-teman. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semuanya, Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih sudah hadir di event pada malam hari ini. Saya yakin mungkin sebagian daripada Mas Mbak, Bapak Ibu semuanya sudah mau istirahat. Tapi meluangkan waktu untuk bisa mengetahui apa sih hal-hal penting yang mungkin kita belum pernah tahu sebelumnya. Nah, tapi saya izin kenalan dulu. Jadi sebelum berbicara, patut kita perlu tahu dulu ya yang berbicara itu siapa, ilmunya dari mana, dan segala macam. Nah, rekan-rekan semuanya, saya praktisi pengembangan sumber daya manusia lebih daripada 14 tahun. Jadi memang aktivitas saya sehari-hari di dunia pengembangan sumber daya manusia, membantu perusahaan, membantu para pengusaha, membantu para karyawan, dan membantu individu bagaimana akhirnya mereka menjadi pribadi yang produktif. Dari situ akhirnya mereka berhasil mencapai mimpi mereka masing-masing dan mereka akhirnya perform di tempat mereka masing-masing. Nah, dari situ kami melalui banyak sekali riset, banyak sekali pengalaman, banyak sekali klien, mulai dari levelnya staff sampai levelnya para owner, dari berbagai macam industri, pertambangan, pemerintahan, perbankan, telekomunikasi, banyak sekali. Dan alhamdulillah teman-teman, dari sekian banyak aktivitas tersebut, itu yang akhirnya membuat saya pribadi itu cukup banyak sekali pengalaman, kejadian, kisah-kisah. Kenapa? Karena memang ketemu segitu banyak masalah, segitu banyak kasus. Nah, dari situlah saya mencintai dunia pengembangan SDM karena kenapa? Setelah teman-teman itu selesai dari program pengembangan SDM, entah dari perusahaan, entah selesai dari program-program yang kami yang ada di Mudif, itu mereka bisa berubah. Dan itu kami bersyukur sekali. Oke, kita akan membahas sesuatu yang penting dan ini berkaitan dengan SDM. Kenapa? Bahkan dari saya yang SDM, tiba-tiba kita coba bahas tentang program umroh. Silakan Bapak Ibu semuanya untuk fokus. Saya harap walaupun yang off cam tetap fokus ya, tidak multitasking karena multitasking ketika ngezoom dipastikan tidak akan maksimal. Dipastikan. Saya bisa menggaransi itu karena Mudif sudah mengadakan online Zoom bahkan sebelum COVID. Jadi kami tahu karakter karakter teman-teman yang ikut Zoom. Oke, kita mulai dengan ini. Yuk kita refleksi dulu. Ya, kita refleksi dulu, kita sadar diri dulu siapa teman-teman yang ngerasa atau pernah.
atau mungkin sering kayak banyak masalah, ada tekanan secara pribadi, teman-teman merasa pusing dengan aktivitas teman-teman, dengan peran teman-teman, dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan pertemanan, dengan masyarakat, galau, atau banyak sekali tuntutan hidup yang itu tuh perlu dipenuhi. Pernah nggak ngerasa kayak hidup tuh kayak capek sekali, kayak lelah sekali, kayak pengen istirahat, kayak pengen lepasin, tapi nggak tahu kayak gimana, tapi nggak tahu apa. Kita udah berupaya gitu, kita udah berupaya untuk sholat 5 waktu, kita udah berupaya untuk membaca Al-Quran, kita sudah berupaya untuk berkumpul dengan orang-orang soleh, tapi kayak masih ada yang kurang, kayak ada yang belum afdol. Hati sering gelisah, udah nyoba segalanya. Kok doa ini kayak ngerasa hampa ya, ibadah ini kayak ngerasa kosong gitu. Tiap hari ke masjid, tapi setiap pulang dari masjid kok kayak kosong gitu. Kok rasanya hidup ini kayak nggak ada arahnya. Jauh di dalam itu sebenarnya teman-teman tuh pengen kayak, ya Allah ini mau ngapain sih? Ini kayak gimana sih, capek gitu. Baik yang sudah berkeluarga, belum berkeluarga, sudah punya anak, belum punya anak, bekerja, belum bekerja, berbisnis, tidak berbisnis. Kalau memang akhir-akhir ini rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu masing-masing semuanya, atau melihat teman-temannya, saudaranya, itu melihat kok kayaknya ada yang bingung harus diapain. Nah, itu kayaknya memang mungkin bisa jadi umroh adalah jawaban daripada doa-doa kita. Umroh. Saya pribadi sebagai praktisi pengembangan SDM lebih daripada 14 tahun, kami melihat ternyata memang solusi itu tidak berdiri sendiri. Misal begini, oh kalau misalnya saya mau tenang gitu ya, saya mau tenang, salah satunya kalau misalnya kita ngomongin tentang bisnis ya adalah bekerja dengan dapat nyari uang, selain daripada berzikir, berdoa, dan segala macam. Oh ternyata nggak cukup. Jadi ternyata kalau ngomongin tentang solusi, solusi itu artinya kompleks. Solusi itu dia tuh harus banyak yang bisa saling membantu. Nah menariknya, umroh itu adalah solusi. Jadi banyak yang orang nggak paham. Banyak orang yang akhirnya berangkat umroh, pulang dari umroh, kayak nggak ada perubahan hidup. Nggak ada perubahan hidup. Pulang dari haji, pulang dari umroh, kok nggak ada perubahan hidup? Kok hidupnya nggak lebih baik? Kok pengalamannya nggak lebih banyak? Kok pemahamannya nggak lebih dewasa? Kok hidupnya nggak lebih terarah gitu? Ada apa? Padahal umroh itu adalah solusi. Kenapa? Umroh itu bukan cuma ibadah ritual saja. Tapi umroh itu sebenarnya, kalau kami yang di dunia pengembangan SDM, saya pribadi di dunia pengembangan SDM, kami sangat merekomendasikan umroh yang tepat. Kenapa? Karena umroh itu benar-benar transformasi hati dan hidup. Jadi ibarat begini, kalau ada orang yang sebenarnya dia tuh potensial, dia tuh hebat, dia tuh cerdas, tapi kok orang ini nggak maju-maju, bisa jadi dia tuh butuh suntikan spiritual yang paling dalam, di relung yang paling dalam. Sehingga ketika hati yang gelap itu dinyalakan, yang lainnya jadi ikutan sukses. Nah, kadang kita tuh nggak sadar kalau masalah-masalah hidup kita itu karena matinya daripada cahaya yang ada di dalam hati kita. Pertanyaannya, kenapa nggak semua orang yang pulang umroh itu berubah jadi lebih baik? Kenapa coba? Padahal begitu dahsyat rukun-rukun, ibadah-ibadah, ambience, lingkungan, environment, bi'ah yang ada di umroh itu bikin orang itu harusnya transform, berubah jadi lebih baik. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Nanti kita akan bahas ya. Nah, satu sisi umroh itu adalah pembuka pintu rezeki. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Lakukanlah haji dan umroh secara berulang karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa seperti api menghilangkan karat besi. Menarik tuh. Bukan cuma dosa yang hilang, kefakiran hilang. Makanya mau umroh sesering mungkin silahkan aja selama mampu. Karena esensinya itu dahsyat. Saya pribadi pengen cita-cita itu ya kita setiap bulan umroh gitu. Enak ya. Coba kan ada kerjaan ya. Cuma pengen ya itu setiap bulan tuh umroh. Enak sekali. Nah, menarik ya teman-teman. Rumusannya begini. Nah, kenapa banyak ya akhirnya
Saya mau nanya dulu, bener nggak hipotesisnya kayak gitu? Coba dong jawab di kolom chat teman-teman semuanya. Bener nggak ngerasa hipotesis boleh, anggapan boleh, melihat secara kasat mata boleh. Temannya yang pulang dari umroh, artis pulang dari umroh, orang-orang pulang dari umroh, harusnya berubah. Kok dia nggak berubah ya? Padahal environmentnya, tempatnya lengkap banget untuk kita akhirnya bisa transform. Boleh nggak? Ada relate nggak? Kami melihatnya seperti itu soalnya. Ya. Ada malah kisah teman saya dia tour leader umroh. Ada perempuan turun dari pesawat, nyampe ke Bandara Soekarno-Hatta, itu langsung lepas hijab. Langsung dilepas benar-benar. Seakan-akan dia tuh gerah, dia tuh lelah, dia tuh capek gitu. Kayaknya beribadah. Lucu ya? Nah, itu teman-teman semuanya. Tapi tidak sedikit juga teman-teman yang akhirnya berubah setelah umroh. Nah, pertanyaannya adalah, jangan-jangan sampai saat ini umroh itu bentuknya tuh tren. Umroh tuh jadi tren, bukan jadi kebutuhan pribadi untuk hidup. Umroh tuh jadi tren, umroh tuh FOMO, umroh tuh kayaknya keren. Iya kan? Betul Pak ya? Banyak terlihat setelah umroh nggak banyak perubahan. Makanya ada yang ini kan, Haji Muhyiddin kan, udah haji 3 kali masih aja pelit sama tetangganya gitu ya. Haji Muhyiddin ya, tukang haji naik bubur. Tukang haji naik bubur, sorry. Tukang haji naik bubur. Tukang bubur naik haji. Kok tukang haji naik bubur? Salah, salah ya. Tukang bubur naik haji kan udah 3 kali loh. Bisa ngomong tukang haji naik bubur ya. Kenapa bisa begitu rekan-rekan semuanya? Banyak faktor. Padahal esensinya dahsyat sekali. Itulah makanya kenapa ini mungkin rekan-rekan semuanya banyak yang akhirnya belum tahu. Belanda dulu sangat takut sekali apabila ada orang Indonesia, rakyat Indonesia yang Muslim itu berangkat haji. Mereka takut sekali. Karena setelah pulang haji pasti jadi militan. Setelah pulang haji pasti jadi kuat. Fisiknya, mentalnya, pemikirannya makin cerdas. Makanya dibatasin. Bahkan ada satu konspirasi yang menyebutkan bahkan di orang-orang Belanda itu, ya, para prajurit-prajurit Belanda itu menandai siapa yang orang udah pulang haji dengan dikasih gelar haji. Menarik ya. Biar apa ya? Biar ditandai ini orang bisa jadi sumber masalah. Sumber masalah apa? Untuk perubahan masyarakat Indonesia. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak merasakan hal yang sama? Walaupun mungkin dengan umroh yang lebih sedikit gitu kan. Tapi kan umroh itu adalah haji kecil. Beribadah ke tanah suci itu ibarat sebuah oase. Ini dahsyat sekali, betul. Ini saya pribadi merasakan. Saya alhamdulillah dengan izin Allah sudah 2 kali umroh. Yang kedua ini makin dahsyat. Jadi ibarat begini. Orang-orang yang lelah hatinya, luar biasa capek sekali mencari jawaban atas kehidupan. Jawaban atas rezeki dia, jawaban atas jodohnya dia, jawaban atas kehidupannya dia, jawaban atas masalah-masalahnya dia. Di tanah suci itu adalah sebuah momentum yang sangat besar sekali. Untuk ngasih harapan, ngundang keajaiban, menghadirkan kekuatan. Tapi kenapa setelah pulang umrah, kok dia masih lesu lagi, masih capek lagi, masih lelah lagi? Kenapa? Ada apa? Ada 2 masalah hipotesis. Satu, masalahnya adalah boleh, boleh dicek ya, karena ini penting sekali, karena ini jarang sekali dibahas di tempat lain. Satu, mengikuti ibadah umroh tapi nggak disiapin dengan baik. Ya udah berangkat aja, apalagi dibayarin sama orang tua misalnya. Pikiran, perasaan, tindakannya nggak konkret, nggak sinkron. Pikirannya mulai dari niatnya, mulai dari pemahaman tentang umrohnya, fikih-fikihnya itu belum dapat. Mulai dari perasaannya untuk mensucikan diri sebelum berangkat, meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin dia merasa salah, dan secara tindakan berperilaku baik, berkata baik, ini penting sekali. Ini penting. Itu masalah pertama. Karena saya pribadi merasa, saya masih ingat sekali. Ini kita tidak berbicara tentang masalah oknum travel umroh ya. Tapi berbicara tentang bahkan waktu saya pertama kali umroh itu jujur kami sama sekali benar-benar saya pribadi ya itu benar-benar hampir bisa dibilang tidak ada pendampingan.
hampir bisa dibilang. Kayak semuanya itu disuruh mandiri aja, ya ikut aja talbiyah, ya ikut aja gitu. Jadi kayak ngerasa ada yang kurang, ada yang kosong. Padahal kalau kita berbicara tentang momentum untuk merubah orang, ini menarik Pak. Dalam konsep pengembangan SDM, bagi kalau ini kalau misal saya boleh bilang di sini mungkin ada Bapak Ibu yang jadi pejabat perusahaan ya atau owner. Kalau akhirnya punya tim inti yang ingin sekali menjadi bagian daripada fondasi kesuksesan sebuah perusahaan, berangkat umroh terapi ketika umroh. Jadi kepikiran tuh, Mas Rehan ya programnya. Nanti kita buatin umroh for star employee gitu ya. Nanti kita bikin. Nah, yang kedua adalah menariknya di masalah yang kedua, itu nggak ada program yang sistematis dan terukur. Jadi karena apalagi mungkin mutawifnya terus tour leader yang menganggapin ya udahlah karena memang pada umumnya ya begitu ya udah biasa aja gitu. Diajarin tentang rukun-rukun umroh, ya udah selesai umroh ya bebas, ada yang jalan-jalan, ada yang makan, ada yang foto-foto, malah jadi bikin konten viral apa dan segala macam. Tapi menariknya, hampir bisa dibilang sangat jarang sekali yang punya program betul-betul sistematis, bisa diukur, bener-bener ngedampingin jamaah itu dari sisi spiritual dan emosinya. Benar-benar dijagain emosinya, benar-benar dijagain spiritualnya, benar-benar dijagain akhlaknya. Karena kita lagi ada di tanah suci, kita lagi ada di tanahnya Nabi. Kok bisa-bisanya kepikiran untuk berbuat maksiat, kepikiran yang lain, malah melanggar yang lain gitu kan. Itu membuat akhirnya esensi daripada keberkahannya malah nggak dapat. Pada dua kota yang paling diberkahi di muka bumi. Ya, selain daripada Masjidil Aqsa. Nah, kami akhirnya berinisiatif apa ya program yang akhirnya bisa membantu itu namanya Umroh for Healing. Ini sebelum kita berbicara tentang bisnisnya ya Pak, Bapak Ibu ya. Satu adalah kita betul-betul ingin sekali setiap orang tuh berangkat umroh itu benar-benar dilatih dan ditumbuhkan. Kata kuncinya adalah dilatih, artinya dikasih training, dikasih arahan gimana cara numbuhin spiritualitasnya tuh. Salah satu keunggulan kami adalah dengan sirah, dengan sejarah Islam yang berkaitan dengan keimanan. Bagaimana proses sa'i dalam konsep mencari sebuah rezeki, bagaimana proses ikhtiarnya, bagaimana proses tawakalnya, bagaimana proses berjalan kaki ke Gua Hiro dan segala macam itu kita betul-betul kita ajarkan semua dan kita kasih tahu. Jadi every single, setiap waktu, setiap aktivitas, setiap kejadian atau setiap programnya itu ini sirohnya. Yang kedua adanya coaching, empowering. Jadi kita dampingin, kita kasih ruang kepada jamaah untuk berkembang. Mereka bisa nanya, mereka bisa konsultasi, mereka dipastikan apa yang ada yang sudah berubah belum, makin bagus nggak sholatnya, makin cinta nggak dengan Qurannya, itu di coaching. Yang ketiga adanya konseling. Ini spesifik untuk sifat hal, sifatnya emosi. Seringkali kenapa ada orang nggak maju, orang nggak berubah, orang nggak jadi lebih baik. Kenapa? Karena mereka masih punya penyakit-penyakit hati. Ada dendamnya, ada capeknya, ada irinya, ada lelahnya, ada tidak terimanya dengan takdir-takdir Allah. Nah itu kita perlu konseling. Jadi kita terapi emosi, ketenangan hati dengan proses terapi berbasis praktik. Terapi. Terapi dengan sholat. Salah satu kita spill ya. Terapi dengan sholat. Terapi dengan zikir. Ya, terapi dengan menulis. Itu dia ada terapinya. Di tempat. Sehingga benar-benar ketika akhirnya pulang daripada umroh itu, mereka menjadi pribadi yang berbeda. Berbeda. Bukan yang sama. Nah, maka objektif kita apa? Di program Umroh for Healing. Ini benar-benar kita punya objektif utama satu. Bantu peserta tenangin hati. Maka ini Bapak Ibu semuanya, kami mengajak Bapak Ibu semuanya kita berbicara tentang bisnis ya. Kita bisnis nggak harus punya travel. Satu adalah ini misi besar kita, bantu peserta itu pulang tenang hatinya, sembuh luka batin. Yang kedua, mereka tahu arah hidup mereka, tujuan mereka, kenapa mereka hidup. Mereka jadi sering bersyukur, tunduk kepada Allah, punya harapan baru walaupun punya tantangan hidup. Mereka punya energi lebih positif, beda auranya jadi beda. Punya nilai-nilai hijrah, jadi mudah introspeksi diri, pasrah kepada Allah. Dan punya komunitas yang saling mendukung. Nah, lalu apa yang paling bisa dilihat, yang langsung bisa dirasakan setelah program satu? Ketenangan batin dan kelegaan emosi setelah melewati proses spiritual dan coaching yang panjang. Kita bukan coaching 1-2 jam, kita coaching
lebih daripada 7 hari, lebih daripada seminggu coachingnya. Bayangin itu tuh. Yang pernah ikut program coaching, ikut program mentoring, seminggu full di tempat terbaik, di tempat terbaik yang paling berkah. Yang kedua adalah clarity, langsung. Jadi ketika lagi di sana itu, karena dibantu oleh coaching dan counseling, itu jadi punya keputusan, oke, habis habis ini aku mau ngapain? Ke Indonesia aku mau ngapain? Dan jadi punya motivasi buat hijrah, perubahan diri, pengen lebih baik, ini nggak akan maksiat dan segala macam. Yang keempat, insya Allah dengan izin Allah, itu jadi punya koneksi spiritual yang kuat sekali dengan Allah. Apa-apa ke Allah, apa-apa ke Allah, apa-apa ke Allah. Dan punya komunitas baru yang suportif. Jadi setelah semuanya program umroh selesai, nah teman-teman ini akan dikumpulkan dalam satu komunitas. Jadi kira-kira perjalanannya. Ya, ini kira-kira perjalanannya. Jadi mungkin kita bisa share tentang ini ya. Ini perjalanan. Nah, sederhananya, apa yang membedakan sebenarnya program Umroh for Healing yang nanti kita akan menjadi partner bisnis bersama. Satu, sebelum berangkat umroh, ini komitmen kami. Ini komitmen kami. Saya nggak tahu apakah pernah ada yang mengatakan seperti ini. Mungkin saja ada, tapi kami tidak tahu. Ya, kami sebelum peserta atau berangkat program umroh ini full day. Manasik itu bagian daripada full day training, tapi intinya tuh full day. Pertama, kita akan ada bahas 4 topik. Satu, reframing mindset. Itu kita betul-betul kita kita hancuri dulu mental-mental buruknya itu. Kita bahas konsep kesehatan mental, kita bahas ketakwaan dan kesuksesan, kita bahas mindfulness, ketenangan dalam hidup, kita bahas konsep masalah itu seperti apa, orang yang stres itu kita bagaimana. Bahkan kita minta para peserta itu tulis 3 masalah yang kamu ingin selesai setelah umroh. Dan apa harapan setelah umroh. Cukup dari situ materinya enggak. Sebelum berangkat umroh, kita kita terapi mereka untuk nulis. Biar mereka tenang hati dan punya solusi. Kita akan belajar peran manusia dalam Islam. Kita akan belajar terapi namanya close dan open the door. Memahami hikmah. Kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Apa yang Allah inginkan dan segala macam. Baru kita masuk ke fase manasik. Kita belajar tentang sejarah ibadah umroh. Kenapa umroh itu bisa sebagai terapi. Rukun-rukun umroh. Kita memperhatikan 2 hal yang sangat penting ketika ada di sana. Adalah bagaimana menjadikan sholat itu sebagai terapi paling utama. Dan Quran itu sebagai eh, teman kita. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang bagaimana akhirnya meluapkan semua keburukan-keburukan sebelum berangkat umroh. Sebelum berangkat umroh, keirian hati, ketidaktenangan hati, kesulitan hidup, merasa tidak percaya kepada Allah, merasa Allah itu tidak adil, itu dihilangkan dulu. Dihilangkan dulu. Walaupun belum semuanya, tapi dihilangkan dulu pondasi-pondasinya. Akan ada sesi curhat, akan ada sesi terapi sujud, akan ada sesi menyelesaikan masalah, akan ada sesi saling menguatkan. Udah kuat nih secara fondasi nih. Bapak Ibu rekan-rekan ya, udah kuat nih secara fondasi, berangkatlah umroh besok. Nah, bayang nggak? Bayangin dulu aja programnya. Bayangin dulu aja. Udah selesai semua fondasinya. Dia paham ibadahnya, dia siap hatinya, dia siap mentalnya, dia paham apa yang akan dilakukan di sana, terapi-terapi apa yang diadakan. Baru berangkat umroh. Baru berangkat umroh. Bukan cuma tentang persiapan tentang rukun dan segala macam, tapi benar-benar mempersiapkan diri untuk apa? Menerima keajaiban-keajaiban daripada Allah Subhanahu wa taala di tempat itu. Di tempat itu. Maka inilah kira-kira garis besarnya ya. Sholat 5 waktu berjamaah itu menjadi sebuah apa ya? Rekomendasi kami yang sangat wajib untuk jangan sampai ditinggalkan. Uzlah harus sesering mungkin, menyendiri sesering mungkin. Menyendiri. Setelah habis sholat itu jangan jangan langsung pulang dulu, jangan langsung makan dulu, dulu. Zikir dulu, santai duduk-duduk dulu, tidur dulu, ngobrol lagi, baca Quran, ngobrol lagi sama Allah. Jadi gitu, ada kata terakhir. Nanti kan ada grup coaching. Kita bisa coaching bareng, diskusi solusi hidup. Aku punya masalah dengan istriku, aku punya masalah dengan suamiku, aku punya masalah dengan keuanganku, itu diberesin. Itu di Madinah nanti, di Madinah. Dan ada private session, coaching dengan coach private, kalau ada yang mau. Nah, lalu di sana juga kita ada yang namanya sebuah terapi namanya Fajar Walking Therapy, terapi jalan subuh.
Dari mana? Dari Madinah ke Kuba. Sorry, dari Masjid Nabawi ke Kuba. Dan kita akan melewati jalan kaki persis jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjid Nabawi ke Kuba. Kebayang nggak tuh? Ambil api sambil jauh ini kakinya Nabi ini nampak di sini nih. Ya. Nggak pakai kendaraan, jalan kaki. Jalan kaki. Nggak, jangan ngobrol, nggak ada fokus aja sampai masjid. Salat duha, tenangin hati, habis itu makan bersama, ngobrol santai, lanjut foto-foto, dan kita bisa city tuh. Rapi lagi. Habis itu kita ke Makkah, pakai kereta cepat. Dan selama perjalanan ada terapi lagi namanya mindful breathing, menenangkan hati. Pokoknya fokusnya kita di bagian emosi. Masuklah kita ke fase umroh. Kita ambil mikot, kita tawaf, kita sa'i, dan tawaf itu benar-benar didampingi. Setiap satu putaran itu ada doa khusus yang kita dampingi sehingga khusyuk. Sa'i, potong rambutnya, sa'i, bahkan benar-benar kita belajar sirahnya dulu. Nah, sebagai perjuangan kalau hidup tuh nggak boleh nyerah gitu. Dan urusan masalah perjuangan tuh hasilnya tuh bukan urusan kita tapi urusan Allah. Apa hubungannya antara Sayyidah Hajar yang pulang pergi berangkat ya dari Safa ke Marwah, tapi ujung-ujungnya yang nemuin airnya siapa? Ismail. Nah, itu yang akhirnya nanti kita kisah-kisah itu kita akan bawa banyak sekali kisah-kisah yang lain, dan itu akan menguatkan hati, ya, meredakan jiwa, ya kan, menghilangkan peluh. Nah, di Ka'bah kita akan sering-sering sholat di depan Ka'bah, curhat di depan Ka'bah, ngobrol di depan Ka'bah. Jangan kebanyakan sholatnya di depan. Ini boleh lihat ada foto kami nih. Ini foto kami kajian di depan Ka'bah. Boleh dilihat nih. Ini kajian di depan Ka'bah langsung. Bayangin ya. Pernah pernah kajian di masjid kan? Ya, kajian di masjid kan. Ini kajian paginya itu langsung menghadap Ka'bah. Amazing nggak? Jadi kita kajiannya 30 menit, 1 jam itu langsung sambil menghadap Ka'bah. Itu the best kajian ya. Uzlah, nikmati waktu sendiri, mandang Ka'bah sambil berdoa. Boleh teman-teman ke Multazam dan segala macam. Ya bolehlah kita masuk ke eskator viral, kita beli oleh-oleh tetap sebagai bagian daripada mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Nah, nanti kita akan ke Gua Hira juga, tempat healingnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, mantap itu. Nabi itu punya tempat healing, itu Gua Hira. Kenapa? Karena Gua Hira adalah tempat untuk bisa ngelihat seluruh Mekah. Dan dari situ Nabi bertafakur, ngelihat kejadian yang ada di masyarakat-masyarakatnya. Kita nanti coba healing. Ya. Dan terakhir kita ada tawaf wada, terapi umrah for healing. Terapi terakhir, tawaf wada baru pulang. Nah setelah pulang itu nggak akan didiamin begitu aja. Ada lanjutan lagi dan segala macam. Nah harapannya apa? Bahkan sampai pulang umroh saja itu kita benar-benar serius ngedampingin. Kebayang ya kalau ikut programnya, bayangin dulu tuh. Bayangin dulu. Programnya nggak padat. Justru yang banyak padat itu adalah sama diri sendiri. Uzlah, ya kan? Apa namanya, beribadah, bertafakur, berdoa, mendoakan orang lain. Dahsyat sekali. Nah, ini beberapa dokumentasi. Ini lihat nih. Enak ya, lihat nih. Ini yang sebelah kanan, ini foto kajian subuh nih. Langsung hadap ke Ka'bah nih. Woi, ini mentoring ini. Mentoring grup. Nah, mentoring grup langsung di depan. Nah, ini waktu di ini ya, Uhud ya. Benar ya. Ini waktu di Uhud, itu pakai sirah kita. Kita jelasin kenapa begini, kenapa begitu, tentang kehidupan tuh seperti apa, perjalanan hidup tuh gimana. Jadi nggak cuma berbicara tentang masalah sejarah selesai dan kita tidak ada esensinya. Nah, pertanyaannya, menarik nggak umroh itu? Apalagi program umroh for healing. Pertanyaannya, mau nggak punya travel umroh? Siapa yang mau punya travel umroh? Bayangin ya, ngebantuin orang beribadah berubah. Kebayang nggak itu pahalanya? Kebayang nggak pahalanya? Ngajak orang berangkat, pulang berubah. Kebayang nggak itu pahalanya? Selama dia berubah, pahalanya ngalir. Dahsyat nggak itu? Kita asbabnya, kita wasilahnya. Siapa yang mau boleh chat. Yang mau punya travel umrah boleh chat, 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 chat. Yo, siapa yang mau? Siapa yang pengen tiap bulan ada ribuan jamaah berangkat dari ribuan orang tuh gak usah semuanya deh. 100 orang tuh berubah. Bilang,
Mas, makasih ya, Pak, makasih ya, Bang, makasih ya, ya Allah, saya jadi berubah begini, 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 banyak keajaiban gini, gini. Kenapa? Karena kita mengelola travelnya dengan serius. Mengelola ibadah dengan serius, program dengan serius, bukan cuma nyari uang. Nyari uang itu malah jadi secondary daripada misi kita untuk membuat orang itu berubah. Mau punya travel umroh? Mau ya? Mau nggak? Nah, nah, kita lihat dulu data-datanya. Lihat ya, dari tahun 2022 sampai tahun 2024 aja, itu kenaikan jemaah umroh itu naik terus. Ini kita ngomongin bisnis nih. Kita ngomongin bisnis ya. Lihat nih ya, dari 1,5 juta sampai 1,4 juta orang per tahun. Rata-rata per bulan di atas 100.000 orang berangkat. Kebayang nggak tuh? Coba bayangin dulu. 100.000, lebih daripada 100.000 orang Indonesia tiap bulan berangkat umroh. 100.000. Banyak itu. Dan naik terus. Di tahun 2025 aja, di April kemarin, itu jamaah umroh jumlahnya udah sampai di 648 ribuan. April. Januari, Februari, Maret, April. Belum nyampe pertengahan tahun tuh, udah segitu. Kebayang nggak di akhir tahun nanti berapa? Di tengah kondisi ekonomi yang katanya carut marut. Banyak orang yang bahkan berangkat umroh terus ya, benar gak? Kenapa? Berarti menganggap pengeluaran untuk umroh ini sangat penting sekali. Untuk apa? Mereka berharap ada perubahan hidup. Coba bayangin, zolim nggak tuh? Dia berharap umroh ada bawa perubahan hidup, tapi penyelenggaranya nggak serius. Zolim itu. Udah nyiapin tabungan, udah nyiapin mau berubah, tapi di sananya nggak difasilitasi dengan baik. Programnya nggak serius, pulang nggak berubah. Itu zolim. Bisa jadi. Karena kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana Allah memberikan hidayah, tapi bagaimana proses ada orang-orang yang ikhtiar di sekitarnya untuk menjemputkan hidayah. Ya, apalagi udah ada hak dan kewajiban di situ. Nah, tren umroh di Indonesia itu peluang yang nggak terbendung. Ingat ya, peluangnya gede banget, masih besar sekali. Statistiknya ingat dari 2022 sampai 2025 naik terus jamaah. Naik terus ya. Nah, Indonesia itu negara pengirim jemaah umroh terbesar di dunia. Siapa tahu pasar pasar umroh di masa depan adalah para Gen Z dan milenial yang sudah ikut FOMO hijrah dan segala macam. Mereka pengen umroh, mereka pengen apa? Lagi ningkat-ningkatnya. Dan ngomongin tentang konten umroh udah di mana-mana, betul nggak? Saya sangat yakin tidak ada satupun orang di sini yang tidak dapat konten umroh. Artinya apa? Kalau ngomongin secara bisnis, produknya sudah sangat dipahami, nggak usah banyak ngejelasin ke orang lagi. Nggak usah banyak, bukan berarti nggak ada dijelas. Nah, kenapa bisnis umroh masih sangat menjanjikan? Repeatable market. Orang bisa umroh berkali-kali. Sebulan sekali, 2 bulan sekali, setahun sekali. Apalagi di Musinin itu ada ceruk menarik, umroh plus terapi healing. Nah, pertanyaannya gini, fondasi bisnis travel umroh tuh apa aja sih? Nah, kita bakal ngobrol langsung dengan Mas Rehan ya. Mas Rehan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kawan. teman-teman, Mas Rehan ini kan direktur di travel umroh. Ya. Dan teman-teman katanya pengen punya bisnis travel umroh. Boleh dong cerita, Mas Rehan, apa sih hal-hal yang disiapin sebelum kita tuh memulai bisnis travel umroh? Teman-teman tolong didengarkan nih, karena ini pentingnya. Iya, ya Bismillah ya. Jadi memang kalau untuk bisnis travel umroh, terutama di Indonesia, yang paling utama itu perizinan sama Kang. Kalau kita nyebutnya PPIU, penyelenggaraan izin PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Jadi ketika ada travel-travel yang cash-cash penipuan itu biasanya udah kedetek, oh ini nggak ada izinnya, namanya izin PPIU. Nah, sekarang itu terdaftar udah sampai 500-an, Kang. PPIU di Indonesia. Yang akhirnya untuk bikin lagi itu cukup sulit pun kalau misalnya ada kuotanya, wah itu bisa sampai baru bikin izinnya bisa sampai ratusan juta seperti itu. Nah, kemudian
Setelah punya izin, maka yang paling penting sebenarnya adalah relasi. Karena ini bukan hanya sekedar kita, mungkin kita bantu saudara-saudara kita di Indonesia, tapi actionnya, operasionalnya paling besar itu ya justru di Saudinya, di Mekah, di Madinah. Bagaimana kita punya tim yang garap hotel, bagaimana kita punya tim yang bisa dampingin jamaah dari datang di bandara Saudi, baik yang di Jeddah maupun di Madinah, sampai 9 hari maupun 12 hari mereka bisa sempurna ibadah umrohnya. Nah itu dari sisi SDM mungkin kita nyebutnya mutawif, pun juga tim handling dan lain sebagainya. Itu menurut saya paling penting ya, krusial. Karena itu roda bisnisnya baru bisa berjalan. Baru setelah itu ya mungkin sifatnya tim marketingnya dan lain sebagainya. Tapi yang paling core tuh di situ. Seperti itu sih, Kang. Iya, iya, menarik ya. Bahkan dari segi perizinan aja ya cukup menantang ya. Ya, ternyata Iya, memang yang akhirnya nipu-nipu ini kebanyakan memang teridentifikasi mereka tuh nggak punya izin ya, ilegal berarti ya. betul. Berarti Betul mereka banget. kayak ngedompleng ke brand lain gitu ya, Mm-mm. untuk Banyak. berangkat deal-dealan dengan brand lain dan akhirnya ya mungkin tidak bertanggung jawab karena merasa tidak ada izin dan segala macam. Oh, Mm-mm. dahsyat sekali. Bahkan yang udah punya izin aja masih nggak amanah ya. Ya, oknum, Kang ya. Oknum. Oknum ya, iya iya, Iya. iya. Oknum ya. Heeh. Yang Heeh. menarik itu sih, salah satu adalah relasi ya. Mm-mm. Kan kemarin tuh kayak banyak isu ya, teman-teman masih ingat nggak isu umroh tuh akhirnya nggak dapat hotel tidur di luar gitu ternyata. Ya Iya. itu ya ada yang bisa dibilang tuh bookingnya setengah, terus mungkin nggak kenal sama orang yang di hotelnya, akhirnya terjadi kisruh apa segala macam. Itu tuh penting tuh teman-teman. Teman-teman udah punya belum relasi-relasi di Saudi, relasi manajer-manajer hotel, ya pemilik-pemilik hotel, pemilik-pemilik syirkah travel yang ada di sana, handling, para mutawif, mahasiswa itu siapa yang akhirnya siap bantuin, nah itu pondasi bisa travel. Kebayang ya? Nah, tapi memang menarik kalau dari sisi manfaat, ya itu luar biasa sekali pahalanya. Yang kedua, ya, menariknya adalah ini sifatnya bisnisnya repeatable. Nah, maka kami mengajak Bapak Ibu semuanya setelah mendengar pernyataan dari Mas Rehan tadi, ya, mengajak tadi, menurut teman-teman, ya, teman-teman pengen pengen masih bisnis travel, masih pengen bisnis travel nggak? Setelah tadi melihat harus ada izin, relasi di sana, pembangunan tim dari awal, marketing lalala segala macam, operasional, tetek bengek ngurus visa segala macam masih masih mau mau masih mau bangun travel sendiri? Kayaknya mulai agak mundur ya, mulai agak mikir-mikir nih. Oh tidak kalau bangun sendiri ya masih walaupun belum tentu bisa. Nah, saya ngajak Bapak Ibu semuanya. Menurut saya pribadi, jangan bisnis travel umroh. Jangan. Tapi bisnis umroh. Jangan bisnis travel umroh, ya, bisnis umroh. Kenapa? Biar bisnis travel umrohnya itu Muhsinin yang ngurusin, Bapak Ibu cukup bisnis umrohnya saja. Semua operasional, ngomongin visa, booking hotel, perpesawatan, makanan jamaah semuanya biar Muhsinin yang ngurusin dari A sampai Z. Nah, kita ngapain teman-teman semuanya? Kita menjadi partner bisnis umroh. Seperti apa metode dan teknisnya yang mungkin di luar sana belum tentu punya metode seperti kami. Kami mengajak Bapak semuanya sebagai seorang pengusaha. Benar-benar pengusaha. Benar-benar business owner. Nah, menariknya, business owner ini kita udah bagi ke dalam dua jenjang karir. Satu, ada yang namanya business partner. Jadi, business partner itu, teman-teman itu ya jadi konsultan umum. Konsultan umum, afiliator edukasi, teman-teman berhak mendapatkan komisi atau ujroh ketika ada yang daftar umroh maupun produk lain. Itu bisnis partner. Nah,
Tapi kami mengajak teman-teman itu bukan hanya jadi business partner, tapi kami spesifik ngajak teman-teman untuk jadi business owner atau business manager. Siapa itu business manager? Pebisnis umroh yang berhak membangun tim, berhak untuk akhirnya menguasai market dan mendapatkan ujro komisi referral dari tim bisnis yang dia punya. Ini persis seperti punya travel sendiri. Persis. Persis. Cuman bedanya apa? Nggak ngurusin teknis. Nggak ngurusin teknis. Ini persis seperti punya bisnis owner. Tapi nggak ngurusin teknis. Biar ngurusin urusan teknis, biar musinin aja. Kalau kamu nggak kuat, serahkan kepada musinin. Gitu ya. Nah, kita jelasin singkat ya. Masih oke? Masih lanjut? Lanjut ya. Nanti baru kita tanya jawab. Nah, sekarang kita ngomongin tentang bisnis partner. Bisnis partner itu syaratnya sederhana. Kang, gimana Kang jadi bisnis partner? Jadi jenjangnya dua ya. Gang, gimana Kang jadi bisnis partner di Modif? Di Modif lagi. Kerja sama Modif ya kita ya. Ingatnya Modif terus nih ya. Ya, dimusinin. Satu, apa teman-teman? Tidak menjadi tim di travel line. Kami serius sekali ingin membangun eh, business owner. Bangun pengusaha-pengusaha umroh. Satu, pengusaha umroh yang tergabung di kami adalah tidak menjadi tim di travel line. Yang kedua, menyelesaikan course uji kelayakan konsultan umroh. Kami ingin betul-betul setiap konsultan yang tergabung dan setiap para pengusaha nanti yang tergabung, mereka benar-benar layak untuk membawa produk ini ke masyarakat. Bukan hanya pengen dapat uang ujroh atau komisinya saja atau keuntungan daripada jasa travel umrohnya saja, tapi betul-betul memastikan kualitas daripada setiap tim setiap kita yang berangkat, yang memberangkatkan orang. Nah, sederhana aja, foto sama KTP. Nah, ini hak dan kewajibannya. Untuk di syarat pertama, level pertama, itu kita edukasi jamaah umroh tentang pentingnya umroh. Nah, kita cerita kepada mereka, kenapa sih program umroh for healing itu penting. Nah, di situ Bapak Ibu juga akan mendapatkan hak apa? Hak pelatihan dan mentoring skill terkait bisnis dan pengembangan diri untuk umroh dan sifatnya gratis. Nah, komisinya berapa? 1 juta rupiah dari setiap jamaah yang daftar umroh darinya. Nah, si bisnis partner ini udah boleh bangun tim, udah boleh punya ibarat tuh cabang travel sendiri, tapi belum bisa dapat komisi referral dari semua timnya walaupun banyak yang closing sebelum statusnya naik jadi bisnis manager, the real bisnis umroh. Misalnya nih, Nura belum Nura masih di bisnis partner, tapi udah punya banyak tim, katakanlah 10 tim. 10 timnya Nura closing semua tuh. Nah, Nura itu belum bisa mendapatkan komisinya. Kecuali Nura sudah closing umroh sendiri minimal satu. Asik banget ya. Setelah closing umroh minimal satu, maka statusnya berubah jadi business manager, dan nanti ketika closing, itu referral naik semuanya. Karena itu sudah menjadi tim resminya Nura. Tim bisnis, travel, umrohnya Nura sendiri. Nah, tapi kalau masih jadi bisnis partner itu belum bisa. Kenapa? Kita pengen jaga kualitas. Ngajakin orang kok dirinya belum serius bisnisnya kan aneh juga ya. Nah, ini simulasi misalnya. Closing langsung 100 jamaah. Ya dapatnya 1 juta, berarti 100 juta. Tanpa mengandalkan tim. Nah, kelebihannya apa sih kalau di bisnis partner? Ya kita bisa kontrol penuh sih, bisa kita lakukan sendiri sih, nggak tergantung sama performa tim. Nah, cuman tantangannya apa? Secara bisnis nggak jangka panjang, lelah terbatas waktu. Tidak bisa dijadikan passive income. Kita tetap harus kerja. Nggak bangun aset tim jangka panjang. Nah, kita ngajak naik ke level kedua apa? Business manager. Syaratnya apa? Sederhana, closing minimal 1 jamaah umroh aja. Satu aja. Kemarin ada loh tim kita yang konsultannya yang sekarang udah jadi business manager langsung closing 7 orang ya karena 7 orang berangkat umroh pas banget itu dia ketemu temennya. Hak dan kewajibannya apa? Satu, tidak wajib berjualan. Udah nggak wajib lagi nawarin karena udah selesai fasenya.
Tapi karena udah masuk ke fase business owner, wajib membina dan membangun tim bisnis yang ada di bawah naungannya. Tapi kalau closing sendiri kan tetap lebih gede ya daripada sama teman-temannya. Apalagi haknya teman-teman, dapat pelatihan dan mentoring skill khusus untuk para business manager terkait leadership dan business management. Dan mendapatkan komisi referral dari seluruh tim yang ada di bawahnya, dari tim generasi kedua dan sampai generasi ketujuh di bawahnya. Ini kita lihat simulasinya. Nah, ada syarat lagi. Untuk jaga status sebagai business manager di tahun depan, ada dua syarat. Minimal wajib closing satu jamaah umroh lagi, atau bantu tiga orang yang ada di dalamnya masing-masing closing satu jamaah umroh. Biar apa? Biar jadi business manager lagi dan dapat referral. Nah, ini simulasinya. Misalnya, Gen satu closing 5-10 orang, lalu teman-teman bangun tim. Nah, ada 7 generasi. Nah, Gen satu nggak closing lagi, teman-teman sebagai Gen satu nggak closing lagi, tapi bantu tim di bawah buat closing. Nah, ini kira-kira skemanya. Teman-teman boleh dilihat. Teman-teman adalah Gen satu dapatnya 1 juta ya. Nah, generasi kedua, kalau generasi kedua yang closing, generasi keduanya dapat 1 juta, teman-teman dari generasi kedua dapatnya 400.000 per jamaah. Nah, mulai dari generasi ketiga sampai generasi ketujuh, mereka yang closing duluan tetap dapat 120. Tapi buat teman-teman pribadi di Gen satu, teman-teman dapatnya 120.000 per paket. Nah, kita lihat contohnya aja ya, langsung ya. Ini misalnya. Nanti kita programnya kayak gini teman-teman. Ini kita langsung kayak gini aja nih. Ini contoh aja. Nih, teman-teman tolong perhatikan. Ini sangat penting ya. Teman-teman lihat ini. Total daripada keuntungan yang didapatkan oleh teman-teman dari sini itu sama, rata-rata hampir sama dengan eh, cabang travel umroh lainnya. Maka kami bilang teman-teman ini adalah cabang travel umroh. Tapi bedanya teman-teman itu bangun sebuah tim bisnis. Nanti kita akan lihat berbedanya. Teman-teman bayangin, misalnya di sini ada Zaid. Zaid Fahri Gen satu, ya. Zaid Fahri Gen satu. Eh, Closing di bulan itu cuma 1 orang. Dapatnya berapa? 1 juta kan? Dapatnya 1 juta ya. Nah, cuman bedanya Zaid Fahri punya Gen satu 5 orang, punya Gen 3 25 orang, punya Gen 4 125 orang, punya Gen 7 15.000 orang. Dan masing-masing daripada setiap orang itu cuma closing satu jamaah per bulan doang. Cuma closing satu jamaah per bulan. Gak usah muluk-muluk ya. Gak usah muluk-muluk ya. Satu doang. Ibarat Panisban ya Pak. Tiap bulan satu Pak. Gitu aja Pak. Halo teman-teman. Tiap bulan satu aja ya. Gak usah lama, gak usah banyak-banyak. Gak apa-apa. Tiap bulan satu. Insya Allah, Pak. Nah, Panisban yang ada di Gen satu atau Mas Zaid Fahri di Gen satu, lihat totalnya. Dari Gen satu sampai Gen 7, total komisinya 2.346 juta per bulan. Apabila Allah izinkan semuanya aktif dan satu jamaah umroh per bulan. Satu aja. Kebayang nggak kalau Gen 2-nya bukan 5, tapi 10? Nah, kira-kira gitu. Ini simulasi untuk memudahkan. Artinya apa? Kita punya 5 orang. Misalnya Pak Nisban punya 5 orang jenderal. 5 orang jenderal Pak Nisban kan ada di Gen 2 ada 5 orang nih jenderalnya. Nah, masing-masing jenderal itu, mereka punya jenderal lagi 5, berarti 25 kan di bawahnya kan. Begitu seterusnya. Nah, sekarang nggak usah ngomongin yang banyak-banyak deh. Kita ngomongin yang Gen 5 aja. Sampai dari Gen satu sampai Gen 5 aktif saja. Berarti totalnya udah berapa tuh? 75 tambah 15 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Itu aja sendiri. Per bulan, Pak. Dan per bulan ini enaknya apa? Enaknya apa? Langsung terima bersih. Ya, sedekah zakat tolong tanggung sendiri ya. Kami tidak ikut membayarkan. Ya, tapi ngomongin tentang hotel, ngomongin tentang visa jamaah, semuanya muslimin yang ngurusin, semuanya, Pak. Semuanya. Ya, paling teman-teman bertanggung jawab kepada jamaahnya untuk ngingetin aja. Apa jangan lupa mau berangkat nih minggu depan, udah disiapin kesehatannya belum? Ya dijaga dengan customer. Sederhana itu. Ini skemanya. Ini skema.
Skemanya seperti ini. Menariknya, jadi kita partnership bangun bisnis umroh tanpa harus punya travel. Sesuai dengan judulnya ya, bangun bisnis umroh tanpa punya travel. Biar urusan perizinan, musinin yang ngurusin. Biar urusan handling, musinin yang ngurusin. Biar urusan perhotelan, musinin yang ngurusin. Kita hanya tugasnya apa? Mengedukasi jamaah. Sederhana. Untuk mereka berangkat umroh bareng kita. Kenapa bareng kita? Kita jelasin sederhana. Sederhana. Nah, rata-rata keuntungan cabang travel umroh, ini kita ngomongin cabang ya, ini kita buka-bukaan aja. Rata-rata keuntungan cabang travel umroh, paket nih yang diterima itu bisa di 1,5 sampai 2 juta per paket. Si cabang nih. Nah, belum mereka sama agen-agennya dan segala macam. Nah, kita lihat totalnya, total dari Gen 1 sampai Gen 7, total komisinya ada 2 juta. Betul ya? Ya, cuman bedanya 2 juta ini tidak dinikmati sendiri. Kenapa? Karena kalau dinikmati sendiri, satu, belum tentu banyak. Karena kita kerja sendiri, dagang sendiri, ya. Tapi tidak, kita bangun tim, kita bangun perusahaan. Nah, perusahaan itu punya banyak karyawan, punya banyak tim. Kita bagi-bagi dengan mereka. Kitanya dapat, mereka dapat. Win-win solution, win-win, ya. Nah, kayak gitu. Nah, dari sini kita lihat. Maka bisnis umroh musinin itu ibarat sebuah cabang travel tapi perorangan. Dan itu profesional, ya kan? Kami tahu KTP Bapak Ibu, tinggalnya di mana, ada pendampingannya, ada pelatihannya, ada uji course-nya, tidak sembarangan. Jadi betul-betul kita ini ada partnership yang benar-benar saling menumbuhkan. Maka ini ada sekian banyak skill-skill nanti akan diajarkan. Digital marketing, sales and closing skills, product knowledge, handling objection, sampai leadership dan team management, business mindset, personal branding, cara bermain di media sosial. Itu kita ajarin semua. Semua diajarin secara free. Nah, siapa partnernya adalah Musini Travel. Musini Travel. Nah, caranya gimana Kang Adnan? Sederhana. Fokus, daftar, kemitraan, partnership. Dan ini nanti detailnya akan dilanjutkan oleh Mas Rehan. Dan silakan Bapak Ibu kalau mau ada tanya jawab, dilanjutkan oleh Mas Rehan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya baik Bapak Ibu yang Allah muliakan teman-teman semua. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi teman-teman terkait apa namanya tadi ya peluang kolaborasi ini, peluang di sini, silakan teman-teman kulik, manfaatkan ruang Zoom ini malam hari ini untuk kulik apa yang butuh info teman-teman dapat. Silakan ada yang mau bertanya atau mau seputar umroh ini juga silakan. Silakan teman-teman. Ya dong, boleh. Boleh monggo Pak Nisban. Silakan Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, saya mendengar motivasi dari Mas Patron tadi, belum sampai ke travelnya saja, belum sampai ke bisnis umroh, rasanya sudah tergerak hati saya untuk bisa bermuhasabah diri gitu Pak. Amin. Gitu ya, tentang kebaikan kita menjadi lebih baik lagi gitu kan. Kemudian juga misalkan nanti kita ingin membangun tim gitu ya, itu kan kalau kami ini yang belum tahu, saya sendiri terus terang belum pernah tahu tentang bisnis umroh, bisnis travel umroh. Misalkan nanti pengen mencari partner lagi itu tadi kayak jadi bisnis manager gitu kan. Itu misalkan saya mau ada teman yang mau saya ajak gitu kan untuk Ya, memberikan mereka meyakinkan itu, kira-kira bagaimana caranya? Apakah bisa dibantu dari Muslim Travelnya sendiri atau bagaimana nanti gitu Pak? Karena ya, misalnya saya juga mencari prospek orang-orang yang pergi umroh, ini saya juga tentang umroh belum tahu banyak gitu ya. Untuk memberikan pengertian kepada mereka bagaimana nanti gitu, apakah bisa ya, dibantu dari tim Muslim atau nanti kita di training dulu sampai kita bisa gitu kan? Itu ya. yang mungkin pengen saya dapat informasinya malam ini di awal ini. Menarik, menarik. Terima kasih Pak Nisban. Silakan Mas Rehan. Baik, terima kasih Pak Nisban pertanyaannya. Jadi pertama, nanti setelah dari webinar ini teman-teman yang tertarik untuk lanjut daftar di konsultan umroh ya, nanti kita akan info linknya.
Tapi pertanyaan tadi dari Pak Nisban, poinnya gini Pak. Di konsultan umroh, kita narasinya adalah gimana kita ngajarin bisnis umroh dari nol. Itu komitmen kami. Salah satunya kami dalam program konsultan umroh ini, nanti kita akan ada coaching rutin untuk bisnisnya. Di situ kita akan bantu gimana dari sisi edukasi product knowledge, pun juga dari sisi bagaimana nanti mengkomunikasikannya, pun untuk karena judulnya coaching, kita pun juga kasih ruang. Kalau boleh izin, Pak Nisban di domisili di daerah mana? Saya di daerah Barat. Kebayoran Lama, Masya Allah. Kantor kami di Pejaten, Pak, Pasar Minggu. Iya, nggak jauh ya. Nggak Kebetulan jauh, juga Masya Allah. sedang masih bertugas gitu ya, berangkat masuk di kantor jam 6.30, pulang jam 3 sore, Senin sampai Jumat. Itu yang masih bagaimana nanti saya belum tahu juga untuk begitu program-program yang diadakan, saya belum tahu tuh gitu kan. Apakah bisa diatur atau bagaimana gitu kan. Karena saya untuk minta izin dari perusahaan agak repot juga kalau sering-sering izin gitu kan. Kalau sekali-sekali mungkin masih bisa. Itu maksudnya itu yang pengen tahu misalnya dengan kami yang mungkin masih punya pekerjaan di tempat yang lain tidak bisa meninggalkan tempat, apakah bisa melaksanakan mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Siap, siap. Saya izin tambahin ya Mas Rian ya. Boleh, boleh, silakan Kang. Ya, Mas Isman, Masya Allah nih, Barakallah buat semangatnya. Tadi sederhananya Pak, kita akan bantu para partner bisnis kami itu memang berbisnis dari nol. Boleh knowledge dari nol, pemahaman dari nol, nggak apa-apa, itu kami bantu. Nah, terkait bagaimana tadi skill menawarkan, skill membangun tim, itu kan semua diajarin Pak. Nanti kita learning by doing. Jadi kita sambil praktek, kita sambil berjalan. Nah, di musim ini tuh enak ya Pak. Insya Allah karena kami ini adalah kita adalah partner. Bahkan kalau dari misalnya gini, Pak Disban nih ketemu sama perusahaan nih, misalnya teman ya kerja di sebuah perusahaan. Saya lagi nyari travel umroh nih buat ngeberangkatin karyawan 7 orang. Ada yang kenal nggak ya? Bis travel mana ya? Misalnya Pak Disban belum percaya diri nih. Ya. Biar kami yang maju, Pak. Biar kami yang maju. Yang penting Pak Lisban buka aja dulu jalannya. Kami yang edukasi, kami yang presentasi. Kalau closing, closingnya buat Pak Lisban. Kayak gitu. Itu komitmen kami. Bahkan di kantor pun bisa Pak. Undang aja ke kantor boleh Pak. Ke kantor nanti di closingkan langsung. Kalau ada lagi ada CEO-nya di closingkan sama CEO-nya ada di situ. Jadi terkait dalam proses kita belajar tentunya kan tidak langsung sempurna Pak ya. Makanya kami temenin. Kami temenin. Kalau ada pertanyaan, boleh di chat di grup. Boleh juga kalau sangat urgent, boleh juga di telepon, Pak. Ya, terkait pengembangan diri, waktu-waktunya umumnya, Pak. Umumnya kalau waktu materi itu malam, Pak. Malam, karena kami juga memberikan toleransi kepada teman-teman yang bekerja. Itu malam. Jadi umumnya itu malam. Nah, kalau ada coaching session, itu pagi hari, itu biasa bisa sambil nyambi, Pak. Itu di jam sekitar jam 8 sampai 8.30. Itu cuma buat ngasih motivasi singkat dan diskusi aja. Hari ini mau ngapain, punya problem apa. Dan itu seminggu 3 kali. Jadi tidak mengganggu waktu kerja. Nah, kalau untuk belajar trainingnya, itu umumnya kalau yang di online itu malam. Kalaupun ada yang offline, itu ya kemungkinan besar di weekend, Pak. Masa weekend. Jadi tidak mengganggu jam kerja waktu kerja. Jadi insya Allah masih sangat fleksibel. Masih sangat fleksibel. Kira-kira gitu, Pak Disman. Oke, Ya, siap. siap. Itu Ya, misalkan gini nanti ada teman atau saudara yang saya tawarkan dan mereka berminat ya, gitu ya. Kasih kita ini dong proposalnya atau motivasi ya, bagaimana. Mungkin kita ada hubungi Pak, sini ada biar Pak, sementara betul. kita Iya, lagi. nanti nanti barengan Pak, Hmm? Isban sama kami ngobrolnya. Jadi ini kan biar Betul. Pak Isban terbiasa kan. Iya. Takutnya gini, Paling takutnya kami lagi bantuin teman-teman yang lain, Pak Isban lagi mau closing 50 orang gitu kan. hmm, Kalau nungguin kami, takutnya dia kabur ke travel lain gitu ya. Ya, iya. jadi ya itu dengan kita bareng gitu ya. Jadi Iya, oke. kita bareng. Jadi kita saling Mungkin, saling support gitu. mungkin kalau misalnya ada prospek seperti itu kita lakukan di luar jam kerja saya kali ya. Ya, umumnya sih 2 jam kerja sih, Pak. Siap. Ya, umumnya sih 2 jam kerja. Apalagi rekan-rekan semuanya, saya bilang enaknya tuh bisnis umroh itu, edukasinya itu nggak susah, Pak. Karena apa yang dibilang lu mau umroh nggak? Pasti mau umroh, Pak. Pasti itu. Kalau ditanya mau umroh, mau gitu.
Cuman seringkali mereka bingungnya apa, Pak. Satu, mau sama travel mana. Yang kedua, programnya apa. Itu aja sih umumnya. Nah, gimana caranya kita masuk, Pak? Kita masuk. Soalnya dari hasil survei kami, kebanyakan apalagi sekarang yang teman-teman eh, kerja ya, kantor gitu. Kalau kalau mereka tidak ada yang nawarin umroh, ya mereka nyari-nyari sendiri, Pak. Nyari di media sosial, nyari di Google, nyari di Facebook. Padahal kan ternyata temennya sendiri punya bisnis umroh. Dia kagak tahu. Kenapa dia kagak tahu? Karena kita kagak nawarin, Pak. Ya, kagak nawarin, saudara. Kita udah uji coba. Cuma nanya gini, Mas, ada niat mau umroh nggak saat tahun ini? Oh, ada. Cuman belum tahu mau berangkat kapan dan sama travel mana. Yo wes, saya izin jelasin ya. Telepon 5 menit lah. Nah kita itu, Pak. Ya, jadi karena produk umroh itu sudah sangat familiar. Hanya saja tadi banyak yang belum tahu kalau umroh itu bukan cuma sekedar ibadah ritual, tapi ada hasil akhir yang itu bisa membuat perubahan dalam hidup. Kira-kira gitu, Pak Nisban ya. Allahu Oke. a'lam. Insyaallah. Terima kasih banyak Pak Nisban atas pertanyaannya. Ini mungkin juga jadi jawaban dari kebutuhan teman-teman juga ya. Tadi juga ada pertanyaan dari Pak Duto. Uh, Mungkin kalau ada yang mau ditanya lebih dalam juga boleh ya Pak Duto ya. Jadi kami juga jawab terkait jadwal coaching dan trainingnya ya. Seperti yang tadi dijelaskan sama Kang Atan. Monggo teman-teman, ada lagi pertanyaan silakan. Mumpung kita masih ada waktu, insya Allah. Ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah tertarik, boleh nanti langsung saja klik ini ya, link grup untuk training lanjutannya ya. Tapi tetap kita masih ada waktu mungkin sampai jam berapa Kang kira-kira? Ya, maksimal 8.30 lah. 9.30 ya. Jam 30, siap-siap. Silakan mau nanya apapun boleh. Boleh teman-teman. Ya, sambil ini silakan dilihat di chat Zoom Bapak Ibu semuanya itu ada chat Ada yang mau tergabung jadi partner kami. Tidak ada biaya ya, Bapak Ibu? Iya, Sama alhamdulillah sekali. kita enggak. Tidak ada biaya sama sekali. Mudah-mudahan memudahkan bagi Bapak Ibu semua yang memang serius untuk bangun bisnis umroh bersama kami. Tidak ada biaya masuk. Ya, hanya ada biaya komitmen dan serius saja belajar di sini bareng-bareng. Ya, kalau kita bilang mah Fabi ayyi ala irobikum atukadziban. Insya Allah. Training gratis, didampingin, ditemenin, jamaah diurusin, kira-kira. Nah, itu sayang aja sih. Nanti kalau termasuk misalnya tadi Pak Disban nanya tentang saya mau bangun tim nih, apa namanya, Mas Anan gitu. Saya mau bangun tim, boleh Pak? Cara mudahnya adalah, Insya Allah bisnis talk seperti ini kami akan rutin adain Pak. Kalau Pak Nisban lagi belum sempat nyeritain tentang bisnis ini, adalah suruh ikut ke sini aja Pak. Betul. Iya, suruh ikut ke sini. Ketika dia akhirnya daftar, itu jadi timnya Pak Nisban, bukan jadi tim teman-teman yang lain. Iya, Dan iya. itu langsung langsung namanya itu ada tertulis lengkap kodenya di bawah Pak Nisban. Ya nanti mungkin bisa kasih spill ya Mas Rehan ya. Bapak Ibu Betul, betul. semuanya, kami sudah punya sistem lengkap, sistem bisnis yang lengkap. Oke. Sistem komisi, sistem tim, sistem lengkap. Ya, itu insya Allah nanti bisa ada rekaman videonya juga ya, atau mau di spill-spill boleh nih Mas Ren kalau masih ada waktu ya untuk nyemangatin teman-teman. Dan Ya, buat teman-teman yang langsung tertarik ya, langsung aja itu ada kolom chat di itu ya, bisa langsung masuk nanti bisa langsung diteruskan. Silakan lanjutkan. ya, Mas, sama. nanti Gimana Pak? Monggo. mau nanya setelah ada Zoom Betul. ini kan ini direkam ya. Misalkan Betul. kita dapat reportnya bisa nggak? Bisa, bisa Pak. Misalkan Rekamannya. nanti ada Boleh, teman-teman Pak? bicara gitu kan Iya, pakai tinggal suruh dengerin rekaman aja, Pak. Boleh. iya gitu makanya itu maksudnya gitu kan. Iya, iya. Terima Boleh. kasih. Ya, Pak, sama-sama. Siap, sama-sama Pak. Ya, baik teman-teman. Ah, boleh ya, langsung join di grupnya. Coba saya sambil coba mungkin. Oh ya, saya juga kasih info teman-teman. Kenapa ini jadi menarik teman-teman terkait konsultan umroh?
eh, sebenarnya sudah banyak ya skema-skema eh, kolaborasi antara travel dengan orang-orang yang mau juga bisnis umroh. Cuma salah satu yang menjadi kesedihan tadi mungkin izin aku tadi dapat juga chat dari Mas Randi ya. Nyata banyak banget di lapas, di napi yang mereka case-nya itu adalah penggelapan uang umroh ya, penggelapan uang travel. Jadi banyak juga, mohon maaf ya, oknum-oknum, agen-agen yang eh, error gitu, human error, yang mereka nggak resmi, yang mereka ternyata nggak valid. Tapi di satu sisi juga ada eh, masalah atau trouble agen-agen yang mungkin udah berangkatin satu dua orang, eh eh, biasanya gini, program umroh itu termasuk produk yang repeat order. Habis umroh pengen umroh lagi kan. Tapi udah tahu travelnya seperti itu, udah tahu travelnya. Nah, kecenderungan biasanya langsung lewat travel. Nah, enaknya di Muhsinin, di konsultan umroh ini, kita ada sistemnya sistem affiliate, afiliator umroh. Jadi teman-teman memang kita siapkan yang nanti daftar itu, ketika ada yang berangkat, maka mereka memang menjadi jamaahnya teman-teman. Qadarullah udah berangkat sama Muhsinin, udah tahu travelnya. Tahun depan atau bulan depan berangkat lagi, tetap terdata ini jamaah Bapak Ibu semua, meskipun mungkin langsung datang ke kantornya untuk berangkat lagi. Nah, itu yang akhirnya menjadi menarik. Mungkin closingnya sekali, tapi ternyata tahun depan mereka berangkat lagi sama travelnya, tapi tetap dapat lagi closingnya buat teman-teman semua. Seperti itu. Ya, Nah, menarik nih, Mas Rehan ya, menanggapi terkait keuangan ya. betul-betul. Ada ini juga nih, karena boleh nih dari Musinin bukan mendeklarasikan ya, kalau insya Allah di Musinin tuh aman gitu ya. Maksudnya terkait pengelolaan keuangan jamaah, tidak dibawa oleh ownernya dan segala macam, itu bagaimana antisipasinya di Musinin itu bisa jadi apa namanya penguatan buat teman-teman di sini, sehingga Musinin benar-benar amanah. Iya. Jadi pertama memang gini teman-teman, terkait salah satu SOP sebenarnya ya, SOP yang memang kenapa akhirnya terdaftar hanya yang punya izin PPIU. Itu ada rekening, memang rekening resmi perusahaan. Jadi kalau udah ada ini edukasi penting ya, kalau misalnya teman-teman atau ada kenalannya mau berangkat umroh, coba cek. Mereka itu transfernya personal atau ke perusahaan. Itu Hmm. udah tanda. Kalau misalnya mereka transfer ke personal, nah itu udah menyalahi aturan atau bahasanya SOP ya, SOP bisnis yang ada di Indonesia terkait penyelenggaraan haji dan umroh gitu. Karena nggak boleh, itu terlarang. Nah, dan tadi kasus-kasus itu, case-case itu mungkin bisa jadi oknum travel, bisa jadi oknum agen. Poinnya tadi ada celahnya mereka karena percaya ya. Memang haji dan umroh itu juga karena jasa ya Kang ya. Jadi saya percaya sama dia, saya kenal gitu. Bukan kenal travelnya. Nah, akhirnya terlalu percaya langsung transfer ke rekening personal. Padahal secara edukasi ini penting buat kita semua. Jangan sampai ada saudara kita, orang-orang yang kita sayangi mau berangkat umroh, tapi transfernya ke personal. Kalau di MUS ini memang ada bank resminya dari bank perusahaannya seperti itu. Ya, silakan. Ayo, masih ada lagi? Atau udah nggak sabar mulai bisnisnya nih? Ya, Selagi inget nih tadi Mas Rehan kan bilang kemungkinan ada jamaah yang tahun berikutnya atau bulan berikutnya kan mau berangkat lagi tuh ya. betul, benar. Ya, itu kan udah otomatis katanya kan kalau yang jamaah kita itu bisa Mhm, lihatnya masuk ke kita kan ya. Kemudian benar. misalkan dia punya saudara nih gitu kan, terus Mhm, mendaftarkan didampingi sama dia gitu kan. mhm. Itu apakah bisa mungkin saudaranya itu jadi afiliasi kita juga gitu kan. Kalau malah kalau bisa jamaah itu kita ajak untuk jadi afiliasi kita juga gitu kan. Kita jadi member kita gitu kan. Bisa kemungkinan itu ya Mas. Sangat bisa ya, benar. Terima kasih Pak Nisban pertanyaannya. Dan itu benar. Jadi sangat bisa. Dan memang nanti ketika mereka sudah terdaftar, daftarnya lewat Pak Nisban, itu otomatis mereka ketika memang tertarik untuk jadi konsultan langsung di bawahnya Pak Nisban. Ada saudaranya yang berangkat, ya, karena memang biasanya, kemarin saya umroh senang banget loh, dapat ini sama travelnya. Mau dong berangkat juga saya lagi nyari. Nah biasanya dari mulut ke mulut ya. Nah itu tetap nanti linknya siapa nih?
ternyata awalnya dapat informasinya, dapat manfaatnya dari Panisban, nyampe lagi ke Panisban. Cuma mungkin nanti dia jatuhnya generasi ketiganya berarti ya Pak ya. Cuma ya itu Iya. menarik ya. Kita sekali sharing, ternyata impact-nya berkali-kali. Ya amin, semoga jadi wasilah juga bisa berangkat umroh keluarga gitu Amin. ya. Amin. Amin. Terima kasih. Sama-sama, sama-sama Pak Nisban. Kemarin tuh ada cerita lucu Pak Nisban. Jadi kita belum pulang dari Saudi ya. Udah ada 2 orang, beberapa orang Mas Rian ya. Langsung, saya boleh nggak ikut di sini jadi partner itu? Padahal itu jamaah Pak. Iya ya, benar. Jamaah belum pulang masih di Saudi, tapi udah nawarin, ini boleh nggak saya jadi partner gitu. Di mesin itu kemarin lucu tuh. Ya, cuman kan mungkin kemarin tuh timnya siapa kita nggak tahu ya. Timnya Iya, Masalahnya Spurs ya kemarin ya kan. udah udah jadi jamaah kita gitu kan. Kemudian kita anggap kita ajak menjadi member dan mau gitu ya. Kemudian Iya. misalkan dia sudah jadi member berangkat umroh lagi, tetap jamaah itu afiliasinya ke kita untuk fee-nya. iya Pak. Gimana? Jadi ada jamaah Kan saya punya gen 1 nih. tuh, Saya punya gen 2 ya. gitu ya, udah pergi umroh gitu kan. Kemudian dia jadi gen 2 saya tuh. Kemudian dia pergi umroh lagi untuk dirinya sendiri lagi gitu kan. Itu Mm-mm. kita tetap dapat fee-nya dari dia juga gitu sebagai gen. Tetap Pak. Mm-mm. Tetap dapat Pak. Tetap dapat ya. Iya. Dari Kan misalnya gini, saya izin namanya Mas Rian ya. Monggo Pak, monggo Misalnya Pak. saya nih jamaah sebelumnya, saya di bawah Panisban nih saudara, katakan apa ya. Nah, ya. terus saya berangkat lagi, saya jadi konsultan nih. Hmm. Ntar, saya jadi konsultan. Saya bayar buat diri saya sendiri dong. Iya. Iya. Saya ini tetap dapat karena saya konsultan awal. Saya tetap dapat fee saya kan. Maksudnya untuk kayak efisiensi lah. Nah, Panisban yang ada di atas saya tetap dapat gitu. Sesuai. Karena kan Panisban adalah leader. Iya, jadi nggak mungkin putus itu, Pak. Tetap. Oke, terima kasih infonya. Wah, jadi tambah semangat nih saya nih. Oh iya, Pak. Insya Allah Pak. Di Amin, sini Masya Allah. transparan. Jangan buat saya Dan dari bisa jam. dicek loh, Pak. Bisa dicek Ya. di sistem. Yang closing siapa, dapat duitnya Heeh. berapa. Itu bisa dicek semua, Pak. Bapak bisa otak-atik aja sih, dilihat-lihat dah. Boleh dilihat tuh, Mas Rian. Mungkin kalau ada yang boleh dicontohin ya. Boleh, Terkait. boleh. Nah, ini masuk ya, share screen ini. Belum tampak menyeluruh. Oh, Nah, sebentar. udah. Wah, ini teman saya nih. Oh iya, Teman saya. Masya Iya, salah satu konsultan umroh yang sudah join ya. Masya Allah. Oh, Aduh, bentar. Ini lagi. dapat dapat info Mas Rehan dari statusnya Bu Erika ini. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi menariknya nih, teman-teman semua, sudah ada pertama, ini sudah ada link affiliate-nya, terus juga saldo ketika komisinya ya, teman-teman semua. Nah, kemudian ketika misalnya kita mau cek, oh, gimana progres tim kita, nah di business networking nih. Nah, ini salah satu sudah beberapa rekrut ya, Masya Allah. Dan tadi memang nggak hanya sekedar rekrut teman-teman, semangatnya jadi konsultan umroh. Makanya nanti teman-teman ketika tergabung sebagai konsultan umroh, kita akan kasih e-course gratis fondasi bisnis awal banget. Nanti beberapa itu jadi salah satu syarat untuk bisa jadi konsultan umroh. Nanti ada sedikit sertifikasi ya, ada sertifikasi, ada beberapa kelas gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman dikasih. Jadi memang agen atau disebutnya konsultan umroh musinin salah satunya ini Masya Allah, walaupun mungkin sekali berangkat umroh tapi edukasinya dan semangatnya memang kita bantu saudara-saudara kita teman-teman, baik dari sisi mungkin wawasan fikih walaupun tidak banyak ya, cuma terutama juga terkait agar mereka bisa berangkat umroh dengan aman dan nyaman saudara-saudara kita. Nah, ini sudah terdata di sistem. Ini profilnya nanti kalau misalnya teman-teman atau dashboardnya ya, teman-teman mau cek progres bagaimana. Tadi kan kata Pak Isban mau tahu Tahu. gimana. Oh iya Pak, monggo. Ya, berarti saya kan tahu informasi tentang Umrah for Healing ini kan dari Bu Erika ya. Berarti saya nanti ada di bawah dia ya, Mas. Iya, nanti akan banyak ngobrol sama Bu Erika juga Pak untuk edukasinya. Iya, ya, makanya ya pas lah, lebih dekat juga soalnya kan ke temen juga, temen Hmm, lama. iya, alhamdulillah.
Jadi teman-teman nanti bisa update di sini gitu terkait perkembangan bisnisnya. Jadi memang sekarang serba online ya. Ini memudahkan banget sebenarnya. Jadi kita bisa gimana nih? Oh ternyata saudara saya yang kemarin berangkat ngajak orang lain gitu kan. Oh, langsung kecek sini pantau. Nah, tapi satu sisi kita tetap kasih manfaat untuk edukasi yang kita orang yang sudah lebih awal untuk belajar bagaimana bangun bisnis dari nol seperti itu. Wallahu alam. Mungkin seperti itu Pak Ya, Nisbani. insya Allah. Ya, oke, siap insya Allah. Ya, sama-sama. Ya, baik teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih ingin ngobrol atau masih pingin coba mengulik, bisa teman-teman masuk dulu ke grupnya. Nah, di situ kita nanti akan ada e-course terkait fondasi awal ya. Nah, sama nanti bagaimana teman-teman mendaftarkan diri teman-teman untuk jadi konsultan umroh resmi. Nanti kita akan informasikan lengkapnya di grup join jadi konsultan umroh. Saya kirim lagi ya uh, linknya ya. Dan memang teman-teman semakin lebih awal lebih baik ya. Ya ketika uh, karena ini masya Allah ya sudah banyak yang daftar. Ya, teman-teman semoga tidak kelewatan kesempatan untuk bisa mulai bangun bisnis umroh. Tadi sebenarnya juga banyak cerita dari Kang Atan yang sudah di-spill gitu ya teman-teman. Sebenarnya nikmatnya di umroh kita semangatnya bantu orang-orang terdekat kita aja itu udah luar biasa. Banyak saudara-saudara kita orang-orang terdekat kita mau berangkat umroh, tapi bingung nanya sama siapa. Akhirnya nyari, soalnya ada iklan gitu. Padahal ternyata kok apa jadinya ternyata teman-teman sendiri yang sudah ada kesempatan untuk membantu saudara-saudaranya bisa berangkat umroh lewat teman-teman. Nah itu semoga memudahkan juga. Mungkin Kang Adnan ada closing statement untuk sesi webinar malam ini Kang. Tafadhol. Ya, Bismillah, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah hadir di seminar kita. Bismillah, dengan izin Allah, kalau Allah izinkan kita bisa menjadi partner bisnis yang baik. Bukan hanya berbicara tentang masalah keuntungan, tapi kita juga bermuamalah yang baik sehingga bisa membawa dampak yang positif kepada masyarakat dengan apa? Dengan program umroh. Kita benar-benar menjadikan program umroh ini sebagai wasilah dan perantara perubahan hidup bagi rekan-rekan kita. Perubahan hidup bagi saudara-saudara kita. Dari situ insya Allah Allah ridho dan memudahkan urusan-urusan kita yang lainnya. Maka kita berkomitmen di sini kami teman-teman dari Muslimin berkomitmen untuk menjadikan bisnis ini bisnis yang berkah insya Allah. Itu aja Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di grup dan tergabung di pelatihan-pelatihan berikutnya ya. Saya pribadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama teman-teman semua. Kita foto dulu ya. Monggo teman-teman yang bisa open cam, kita open cam sebentar. Kita abadikan. Ini anggap aja after before ya. Jadi before-nya foto sekarang, after-nya foto bareng lagi nanti di Tanah Suci insya Allah. Ya, sama keluarganya insya Allah ya. Monggo yang bisa kita foto bareng dulu. Oke. Ya nggak apa-apa, Teh. Nah, baik. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Insya Allah. Baik teman-teman semua, sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya, di kelas bisnis atau coaching bisnis selanjutnya, dan sampai jumpa juga ketemu nanti kita di Baitullah insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ya, jazakallah Terima khair. kasih banyak Mas Adnan, Mas Raihan atas informasi buat Sama. kami semua. Terima kasih Pak. Amin. Alhamdulillah. Amin. Masya Allah.